wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A4212300072, mahasiswi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 6, mata kuliah Pembelajaran Mendongeng, dosen pengampu Bunda Aprinalistria, SPSI, SPIL, MPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah mendongeng dengan judul Kucing Licik dan Anjing Pintar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapkan tangannya diangkat. Baca doa, dimulai. Di atas ada Allah, di samping ada Ika, di depan Rasulullah, tangannya dilipat-lipat. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada yang tahu nggak sekarang Bunda mau ngapain? Mau mendongeng. Ada yang tahu judul dongengnya apa? Ada yang tahu tidak? Kucing sama anjing ya. Bunda akan membacakan dongeng tentang binatang atau hewan kucing licik dan anjing pintar ya. Yang ini namanya apa? Coba jawab dulu ini. Kalau yang ini anjing. Iya betul. Di sini juga Bunda punya nih. Ini namanya boneka kucing. Oke, baik anak-anak. Sekarang Bunda akan mulai ya membacakan dongeng tentang kucing licik dan anjing pintar. Ada yang tahu enggak kalau kucing licik dan anjing pintar itu kayak gimana dongengnya? Ada yang tahu? Enggak. Berarti sekarang sama anak-anak dengerin dan simak mendongengnya ya. Dan simak dongeng kucing licik dan anjing pintar. Zaman dahulu kala hiduplah seorang petani dan istrinya. Mereka memiliki cincin emas. Mereka tidak tahu itu cincin beruntung. Siapapun yang memiliki akan memiliki cukup untuk makan. Jadi seorang petani dan istrinya di sini mempunyai cincin, ya, mempunyai cincin emas. Mereka tidak tahu cincin emas ini keberuntungan, ya, tidak tahu keberuntungan si cincin emas ini. Si petani itu tidak tahu bahwa cincin ini keberuntungan. Petani dan istrinya menjual ke toko perhiasan. Tak lama kemudian mereka tumbuh miskin dan miskin. Jadi seorang petani dan istrinya itu menjual perhiasannya ke toko perhiasan. Iya, ke toko emas sama ya, ke toko perhiasan. Dia tak lama menjual perhiasan, dia jatuh miskin bahwa dia tidak tahu cincin itu cincin keberuntungan. Bisa dapat duit. Iya, bisa menghasilkan uang yang banyak kalau dijual.
Mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Pasangan ini mempunyai anjing dan kucing. Mereka juga tidak punya makanan untuk dimakan. Jadi seorang petani dan istrinya itu mempunyai dua binatang, anjing sama kucing. Hewan-hewan ingin membantu pemiliknya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya yakin itu semua pasti karena sebuah cincin ajaib, kata si anjing. Mungkin jawaban kucing, tapi bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali dari perhiasan itu? Jadi si anjing dan si kucing itu memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali dari perhiasan itu yang sudah dijual oleh pemiliknya, yaitu petani dan sang istri. Setelah beberapa hari mereka memikirkan sebuah rencana. Kamu harus menangkap tikus, kata si anjing. Kemudian membawanya ke toko perhiasan. Cincin itu disimpan terkunci dalam sebuah kotak. Nah, cincinnya tersimpan di dalam kotak dan terkunci. Tikus harus menggerogoti lubang di dalam kotak dan mengambil cincin itu. Jika tikus tidak mau membantu, maka kamu harus menggigitnya sampai mati. Kata si kucing, kalau si tikus tidak mau membantu, maka kamu harus menggigitnya sampai mati. Jadi si anjing itu harus menggigitnya tikus sampai mati. Jadi mau tidak mau si tikus harus membantu. Maka setelah kucing menangkap tikus, anjing mengikuti di belakang, sementara kucing membawanya ke toko perhiasan. Tikus merayap ke toko dan menggerogoti lubang di dalam kotak dan membawa cincin itu keluar. Jadi si tikus itu sudah berhasil ya menggerogoti lubang di dalam kotak dan membawa cincinnya itu keluar. No ya. Jadi bisa dibawa keluar sama si tikus. Kucing menaruh cincin di mulutnya. Kucing itu menaruh cincinnya di mulutnya dan berlari pulang. Iya, digigit. Iya. Anjing itu mengikutinya. Anjing hanya bisa berjalan di jalan raya. Anjing itu bisanya berjalan di jalan raya. Dia harus pergi mengitari jalan di sekitar rumah dan melalui jalan-jalan. Tapi kucing itu bisa berjalan melalui atap rumah. Jadi kucing tiba di rumah jauh sebelum anjing. Kalau anjing tidak bisa melalui atap rumah berjalannya ya. Kalau kucing itu bisa berjalan melalui atap rumah. Jadi bisa memanjat ya. Kalau kucing, dia membawa cincin itu ke petani dan istrinya. Ini adalah cincin ajaib. Tuh, lihat ya. Dia membawa cincin itu ke petani dan istrinya. Ini adalah cincin ajaib, kata kucing. Kamu tidak boleh kehilangan cincin itu lagi. Kalau tidak, kita akan menjadi miskin dan tidak bisa makan. Saya telah membawanya kembali. Jaga baik-baik. Kita sekarang akan dapat hidup nyaman lagi. Jadi si cincin itu tidak boleh dijual lagi. Harus dijaga baik-baik agar petani dan istri dan kucing sama anjingnya bisa makan lagi. Iya, bisa makan lagi dan dapat hidup nyaman lagi. Kamu pintar kucing, kata petani. Kita merasa seolah-olah kamu adalah anak kita sendiri. Jadi si kucing itu pintar katanya. Jadi merasa kata petani dan istrinya jadi anak kita sendiri.
Saat itu anjing berlari menghampiri, namun petani dan istrinya memukulinya karena tidak membantu kucing membawa pulang cincin. Si anjing itu dipukuli karena tidak membantu si kucing membawa perhiasan cincin. Kucing duduk di pangkuan istri, petani mendengkur, ya. Si anjing menjadi sangat marah kepada kucing. Si anjing ya menjadi sangat marah kepada kucing. Iya, kayak gitu ya, menggogok aja. Setelah kejadian itu, setiap kali anjing melihat kucing, ia mengejarnya dan mencoba menggigitnya. Lihat nih gambarnya. Setiap anjing melihat kucing, dia mencoba mengejar dan menggigitnya, ya. Karena si kucing itu disayang sama petani dan istrinya, kalau si anjing itu dipukuli karena tidak membantu si kucing untuk membawa perhiasan cincin. Jadi si kucing dan si anjing itu bersikap jujur dalam melakukan pekerjaan dan saling menghargai. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kucing licik dan anjing pintar. Coba sekarang Bunda mau tanya. Tadi si petani dan si istri itu mempunyai apa? Emas. Mempunyai cincin emas. Kalau cincin emasnya dijual, mereka itu akan menjadi miskin atau menjadi kaya? Menjadi. Terus siapa yang membantu membawa perhiasan ke si petani sama sang istrinya? Siapa? Kucing. Kucing sama tikus ya, karena tikus sudah membantu dan kucing membantu menyerahkan lagi ke petani sama sang istri, ya. Dan kalau yang dipukulinya siapa? Si kucing apa si anjing? Anjing, karena si anjing itu tidak membantu si kucing membawa perhiasan ke rumah. Jadi cuma si kucing aja ya membantu si petani dan istrinya. Tadi yang dipukulinya si kucing apa si anjing? Si anjing, karena si anjing tidak membantu si kucing mengambil perhiasan cincin. Iya, jadi si anjing ini dipukuli sama petani sama sang istrinya karena dia tidak membantu si kucing. Jadi si kucing aja sendirian ya. Terus lama-kelamaan kalau si anjing melihat si kucing, dia menjadi marah dan ingin menggigitnya. Karena kalau si kucing itu disayang, kalau si anjing dipukuli. Baik anak-anak, itulah tadi mendongeng tentang kucing licik dan anjing pintar. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Berarti di sini Bunda akan membacakan pesan moral dalam dongeng si kucing licik dan anjing pintar ya. Pesan moralnya yaitu bersikap jujur dalam melakukan pekerjaan dan saling menghargai. Baik anak-anak, itulah tadi dongeng tentang kucing licik dan anjing pintar. Kita cukupkan sampai di sini saja mendongeng tentang kucing licik dan anjing pintar. Besok hari kita akan mendongeng tentang si monyet dan belang zebra. Oke, baik anak-anak. Sekarang siapa yang mau pulang? Mau pulang? Kalau mau pulang sekarang duduknya yang rapi. Baik anak-anak, sekarang kita akan baca doa sebelum pulang. Sikap berdoa, siap? Sekarang kita baca
Gelang sepatu gelang, gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke anak-anak, sekarang duduknya yang rapi. Bunda Fitri akan persilahkan keluar kalau duduknya yang rapi. Siapa yang paling rapi boleh pulang duluan dan boleh keluar duluan.